Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rezeki Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rezeki Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan menonton. Baik, saudara-saudara sekalian, negara Republik Indonesia, negara kita tercinta, bisa dikatakan sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, yang dimana banyak harga bahan pokok, harga barang-barang itu naik. Diawali dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, dan sekarang ini harga Pertamax naik. Apakah selanjutnya harga Pertalite, yang dimana bahan bakar subsidi ini akan naik juga? Dan juga negara kita tercinta ini, NKRI, telah terlilit utang, yang dimana utangnya membengkak, dan DPR mengusulkan untuk menaikkan pajak-pajak, yang dimana rakyat kecil akan ditekan melalui pajak untuk meringankan utang negara. Dan juga karena banyaknya krisis dan carut-marut negara kita ini, banyak mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Apa saja tuntutan yang dilakukan atau yang diminta oleh mahasiswa kita ini, dan bagaimana berita selengkapnya dan informasi kelanjutannya, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian menyimak berita informasi berikut ini dengan seksama, jangan di skip, dan terima kasih, silakan simak dengan seksama. Rakyat lagi megap-megap, ekonomi lagi ngos-ngosan, harga kebutuhan pokok makin gila, PHK di mana-mana. Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Golkar, Muhammad Misbakun, malah ngomong pemerintah harus menggenjot pajak buat nutupin utang negara. Lu waras. Woi, kenapa sih rakyat lagi yang jadi korban? Masih kurang apa semuanya kena pajak? Bangke lu ya. Lu enak ngomong begitu, gaji aman, fasilitas lengkap, hidup nyaman. Lah, sementara rakyat buat beli beras 1 liter aja harus banting tulang siang malam. Yang bikin gue heran, Mbak Puan Maharani sebagai ketua DPR aja nggak pernah keluar statement minta rakyat diperas lewat pajak. Justru yang sering dia sampaikan adalah pemerintah harus memperhatikan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang melemah saat ini. Nah ini, tiba-tiba si Misbakun lempar wacana naikin pajak, kan gila. Jangan-jangan nih ada agenda politik. Jangan-jangan lu disuruh ketemu si Bahlul itu ya? Lu sengaja mau bikin gaduh gitulah. Lalu yang diserang publik ujung-ujungnya ketua DPR karena berasal dari PDI Perjuangan. Soalnya polanya tuh udah kebaca, bos. Kalau DPR RI bikin masalah, yang disalahkan ya Mbak Puan. Kalau DPR RI bikin kontroversi, yang diserang Mbak Puan. Padahal yang ngomong siapa, yang kena semprot siapa. Gue tahu kok itu semua modus. Kalau lu pada nyerang Mbak Puan, tujuannya tuh sebenarnya bukan nyerang personalnya Mbak Puan, tapi buat jatohin PDI Perjuangan. Ngaku deh lu pada. Ah, bangke emang ya. Sekali lagi ya, gue tegasin. Yang ngomong soal menggenjot pajak itu Muhammad Misbakun fraksi Golkar, bukan Mbak Puan Maharani. Misbakun, next kalau mau ngebacot bikin statement, itu pikir dulu, koordinasi dulu sama pimpinan DPR dan para wakilnya. Jangan asal jeblak lu, what the fuck. Hutang RI membengkak, DPR usul tingkatkan pajak. Bapak yang terhormat, jika Bapak sebagai perwakilan rakyat boleh memberikan usul, maka saya sebagai rakyat seyogianya boleh juga memberikan usul. Untuk memperbaiki ekonomi kita, saya mengusulkan potong gaji DPR dan tunjangannya. Nah, saya lihat pengeluaran tersebut banyak memakan uang negara. Tolong juga audit tuntas semua penyewaan yang tidak habis fikri dan di luar Nurul. Seperti penyewaan oleh Departemen Agama, laptop seharga 350 juta, penyewaan helikopter di daerah yang tidak macet di Sumsel senilai 4 miliar rupiah, dan penyewaan mobil mewah Pemkot Samarinda yang bernilai fantastis 5,7 miliar selama 3 tahun. Alamak, nadisnya. Sekalian audit juga APBD yang anggarannya kok tinggi sekali, seperti renovasi rumah dinas 25 miliar dan laundry 450 juta per tahun. Saya juga mengusulkan agar world tour-nya disudahi. Sudah cukup pergi ke negara majunya.
Sekarang saatnya melihat keadaan daerah di dalam negeri yang membutuhkan perhatian pemerintah. Agar pemerintah paling tidak mengerti bahwa dolar ternyata berimpak kepada masyarakat desa. I'm okay, I'm fine. Kincana. Tutuplah program yang paling banyak menggerus APBN kita. Program-program ini tidak hanya menguras uang, tetapi juga waktu dan emosi warga. Seperti sebut saja program MBG dan program Kopdes. Kabinet juga boleh dirampingkan sedikit supaya tidak banyak gaji yang kita bayar dan fasilitas yang kita sediakan. Itu juga banyak menggerus APBN. Ingat Pak, tidak semua posisi perlu ada wakilnya. Apalagi sudah ada yang punya wakil menteri 3 orang, tetapi masih minta lagi. Saya punya 3 wakil menteri dan sejujurnya saya merasa masih kurang 3 ini. Saya saja seorang diri sanggup mengelola usaha saya, bisa mendapatkan untung dari usaha, tidak seperti BUMN yang sering kali rugi. Padahal dana modal saya dikumpulkan dengan susah payah, bukan dari suntikan dana. Jika Bapak lakukan hal tersebut, ekonomi akan pulih dan berjalan, sehingga otomatis pendapatan dari pajak pun akan meningkat. Iya. Seperti saya, berbulan-bulan ini di tahun 2026 terasa sekali penurunan omsetnya Pak. Saya rasa hal ini juga banyak dialami oleh pengusaha lain karena customernya banyak yang mengalami layoff dan terjepit oleh kenaikan harga. Jika ekonomi berputar dan daya beli masyarakat tinggi dan mereka membeli produk AIRI, bukan hanya Indonesia emas yang akan tercipta, tetapi juga Indonesia gemas. Peningkatan penghasilan pajak negara seharusnya di-generate dari ekonomi yang tumbuh dan kuat, bukan dari pemaksaan pusat. 5 tuntutan 1 aksi. Prihatin sama kondisi bangsa, mahasiswa lakukan aksi unjuk rasa hari ini. Ukuran Kompas ditulis kalau mahasiswa mulai berunjuk rasa menyuarakan tuntutan atas kondisi ekonomi dan politik. Di Jakarta, aksi unjuk rasa akan berlangsung hari ini, Jumat 12 Juni 2026 di Bundaran HI. Meski begitu, aksi dapat meluas ke lokasi lain, tergantung pada perkembangan situasi di lapangan. Dan aksi ini akan diikuti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia bersama BEM sejumlah perguruan tinggi lain. Ketua BEM FHUI, Anandaku Dimas Rumi Cataristo bilang kalau kondisi bangsa saat ini memprihatinkan. Pelemahan nilai tukar rupiah serta kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat. Dari situasi itu, BEM UI melakukan konsolidasi dengan BEM dari sejumlah perguruan tinggi buat bahas persoalan yang dihadapi masyarakat. Hasilnya 5 tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG, menghentikan pembangunan koperasi desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik publik. Semoga ini bisa jadi evaluasi buat semua pemangku kebijakan ya. Sahabat Kompas juga bisa ikuti perkembangannya dengan berlangganan koran Kompas lewat tautan berikut ya. Dan baca berita selengkapnya di harian Kompas dan Kompas ID. Pemerintah tidak hentinya mengesahkan kebijakan yang justru membuat perekonomian masyarakat terancam lumpuh. Pengusaha yang sedang merintis namun sudah mulai berkembang akan tercekik. Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi PP 55 Tahun 2022. Lewat aturan baru ini, badan usaha berbentuk CV, firma, dan perseroan terbatas PT tidak lagi bisa memakai tarif PPh final UMKM 0,5% dari omset, melainkan dikenakan tarif PPh badan 22% dari laba bersih. Perlu digarisbawahi bahwa tingginya pajak 22% dikenakan dari laba bersih, bukan omset, terhadap CV, firma, dan PT. Perpres nomor 20 tahun 2026 tersebut berlaku di tengah biaya operasional yang terus mengalami kenaikan akibat nilai tukar rupiah yang melemah hingga menyentuh 18.000 per dolar Amerika. Perusahaan yang stabil berbentuk CV dan PT praktis akan mengalami gelombang PHK. Bahkan, UMKM masyarakat yang tercatat sebagai CV dan PT sudah pasti akan gulung tikar. Iklim usaha ditekan habis-habisan di tengah keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah hendak melakukan monopoli terhadap semua industri. Kebijakan ekonomi pemerintah tidak berpihak untuk rakyat. Baik, saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan sekali lagi untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan berita selanjutnya. Terima kasih.